Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suranti. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan global. Sejarah singkat Vietnam. Vietnam merupakan negara yang dijajah oleh Prancis. Vietnam disatukan dengan Kamboja menjadi Uni Indochina pada tahun 1887. Pada tahun 1940, Vietnam dikuasai oleh Jepang. 25 Desember 1945, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dengan nama Republik Demokrasi Vietnam. Pusat pemerintahnya di Hanoi. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Prancis kembali hendak menguasai Vietnam. Prancis menerapkan politik pecah belah dengan cara mengangkat Bao Dia sebagai penguasa Vietnam pada tahun 1949. Pada bulan Februari 1954, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet mengadakan pertemuan di Berlin. Jerman salah satunya membahas masalah Indochina. Pada tanggal 20 Juli 1954, Konferensi Jenewa membuat keputusan antara lain: 1. Mengaku kemerdekaan negara Kampuchea, Laos, dan Vietnam. 2. Menyetujui bahwa wilayah Vietnam terbagi atas Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. 3. Akan segera diadakan pemilu pada bulan Juli 1956 untuk menyatukan Vietnam di bawah pengawasan Komisi Pengawas Internasional. Wilayah Vietnam Utara bernama Republik Demokrasi Vietnam dan wilayah Vietnam Selatan bernama Republik Vietnam. Vietnam Utara berideologi komunis dan Vietnam Selatan berideologi liberalis. Perang Vietnam. Ho Chi Minh menginginkan bersatunya Vietnam, kemudian mengirimkan pasukan Viet Minh menyusup ke selatan. Usaha menghancurkan Vietnam Selatan mendapatkan bantuan dari negara komunis, Uni Soviet, dan Cina. Gerilyawan komunis dari Vietnam Selatan dikenal sebagai Viet Cong. Amerika Serikat dan sekutunya membantu Vietnam Selatan. Tahun 1970, pemerintah Vietnam Utara, pemerintah Vietnam Selatan, dan pemerintah Amerika Serikat melakukan perundingan di Paris, tetapi belum berhasil mengakhiri konflik. Viet Minh dan Viet Cong secara tiba-tiba pada tanggal 3 April 1972 melakukan serangan besar-besaran dan hampir saja menguasai Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Amerika Serikat kemudian mengirimkan pasukannya ke Vietnam Selatan. Negara Afrika Selatan terletak di benua Afrika bagian selatan, Bartholomeus Dias sampai Cape 1488. Bangsa Belanda datang pada tahun 1652. Orang Belanda yang tinggi disebut kaum Boer. Afrika Selatan merupakan daerah penghasil emas. Terjadi perang Boer antara Belanda dengan Inggris yang dimenangkan oleh Inggris. Pelaksanaan politik apartheid. Pencetus PM Daniel Francois Malan. Apartheid ontwikkeling atau politik apartheid, yakni mengembangkan ras yang terpisah atau segregasi ras. Dalam hal ini, politik apartheid adalah membedakan derajat manusia berdasarkan warna kulit. Penduduk Afrika Selatan dibagi menjadi 4 kelompok: 1 kelompok kulit putih, 2 kelompok kulit hitam, 3 kelompok kulit berwarna, 4 kelompok Asia. Penerapan undang-undang terkait politik apartheid. Land ACT yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang sudah ditentukan. Group Areas ACT yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit hitam dengan kulit putih. Population Registration ACT yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Sejarah berdirinya Uni Soviet. Adanya revolusi Bolshevik yang menentang pemerintahan Tsar Nicholas II pada Oktober 1917. Revolusi dipimpin oleh Vladimir Lenin. 13 Desember 1922, Lenin membentuk Uni Republik Sosialis Soviet yang beranggotakan 15 negara. Uni Soviet menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis. Pada tahun 1924, Joseph Stalin menggantikan Lenin. Uni Soviet menjadi salah satu pemenang Perang Dunia II 1939 sampai 1945. Penyebab runtuhnya Uni Soviet. Pertama, paham komunisme yang sentralistis ternyata tidak mampu membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Kedua, sistem pemerintah diktator melahirkan gerakan pro-demokrasi. Ketiga, pembentukan Uni Soviet dilakukan secara paksa. Keempat, ekonomi semakin memburuk. Kelima, melemahnya dominasi militer. Adapun dampak runtuhnya Uni Soviet, yaitu berakhirnya Perang Dingin, munculnya negara baru bekas Uni Soviet, runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur, Amerika tampil sebagai negara adidaya.
Terpecahnya Jerman. Pada Perang Dunia II, Jerman yang tergabung dalam blok sentral harus mengalami kekalahan dari blok sekutu. Jerman harus menerima isi dari perjanjian Potsdam, yaitu Jerman yang dikuasai oleh 4 negara sekutu dibagi dua, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur 1 zona dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan Jerman Barat 3 zona dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Kota Berlin yang terletak di tengah daerah penduduk Uni Soviet juga dibagi dua. Berlin Timur diduduki oleh Uni Soviet dan Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Wilayah Danzig dan daerah Jerman di sebelah timur Sungai Oder dan Neisse diberikan kepada Polandia. Dimilitarisasi bagi Jerman. Jerman harus membayar kerugian perang. Jerman setelah Perjanjian Potsdam. September 1949 terbentuk Republik Federasi Jerman (RFSJ) atau Jerman Barat beribu kota di Bonn bergabung dalam NATO. Oktober 1949 terbentuk Republik Demokrasi Jerman (RDJ) atau Jerman Timur beribu kota di Berlin, bergabung dalam Pakta Warsawa. Kota Berlin dibagi menjadi dua, yakni Berlin Barat dan Berlin Timur. Dibangun tembok Berlin pada 13 Agustus 1961. Proses bersatunya Jerman. Faktor pendorong bersatunya Jerman: 1. Keinginan rakyat Jerman untuk bersatu. 2. Jerman Barat secara ekonomi lebih maju dibandingkan Jerman Timur. 3. Adanya reformasi di Uni Soviet yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev 1985. Banyak orang-orang Jerman Timur yang melarikan diri untuk berpindah ke Jerman Barat. 4 September 1989 terjadinya demonstrasi di Leipzig, demonstrasi Senin yang menuntut lebih banyak hak dan kebebasan. Bersatunya Jerman. 9 November 1989 tembok Berlin diruntuhkan. Tanggal 3 Oktober 1990 Jerman Barat dan Jerman Timur kembali bersatu dalam Republik Federal Jerman. Pada 2 Desember 1990 diadakan pemilu di Jerman yang mana Partai Christian Demokratische Union (CDU) memenangkan pemilu. Helmut Kohl terpilih menjadi Kanselir Jerman pada 1990 sampai 1998. Deutsche Mark sebagai mata uang Jerman. Sejarah berdirinya Yugoslavia. Adanya usaha bangsa Slavia yang ingin melepaskan diri dari penjajahan Turki dan Austria-Hongaria. 14 Januari 1945 dibentuklah Republik Federasi Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Yugoslavia terdiri dari Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Macedonia, Kosovo daerah otonomi, Vojvodina daerah otonomi. Perang Yugoslavia. Latar belakang konflik. 1. Adanya keinginan bangsa Serbia untuk mendominasi politik di seluruh Yugoslavia. 2. Adanya isu-isu primordialisme sentemis etnis. 1990 Slobodan Milošević memproklamasikan berdirinya Republik Serbia Raya yang mengklaim pewaris kekuasaan Yugoslavia. 25 Juni 1991 Franjo Tudjman memproklamasikan berdirinya negara Kroasia. Kemudian etnis Slovenia dan etnis Macedonia juga memproklamasikan kemerdekaan. Upaya perdamaian di bekas Yugoslavia. PBB menjatuhkan embargo internasional terhadap Yugoslavia serta menyerukan gencatan senjata. Desakan dari negara G7 terhadap Serbia. PBB mengirimkan pasukan perdamaian bagi Bosnia yakni United Nations Protection Forces. Indonesia turut serta dengan mengirimkan pasukan Garuda. Kemudian digantikan oleh pasukan NATO yaitu IFOR. Cekoslowakia merupakan gabungan dua negara yakni Ceko dan Slovakia dengan ibu kota di Praha. Terbentuk pada 14 November 1918 yang awalnya termasuk wilayah kekuasaan Australia dan Hongaria. Pada Perang Dunia II, Cekoslowakia dikuasai oleh Jerman. Pada saat Perang Dingin, Cekoslowakia tergabung dalam Pakta Warsawa. Pemerintahan dikuasai oleh Partai Komunis Cekoslowakia. Revolusi Bludru. Runtuhnya Uni Soviet membawa pengaruh bagi Cekoslowakia. 17 November sampai 29 Desember 1989 terjadi Revolusi Bludru. Disebut juga Revolusi Velvet atas pemikiran Václav Havel. Terjadinya demonstrasi terhadap pemerintah komunis. Václav Havel kemudian terpilih menjadi presiden Cekoslowakia pada tahun 1990. Perpecahan Ceko dan Slovakia dilakukan secara damai, menyebabkan antara lain perbedaan kultur antara kaum Ceko dan kaum Slovakia, perbedaan agama antara Ceko Protestan dengan Slovakia Katolik, pembangunan di Slovakia yang agak tertinggal. Slovakia dianggap beban bagi Ceko. Terjadi kesepakatan untuk berpisah. 1 Januari 1993 acara resmi kedua negara berpisah. Ceko beribu kota di Praha dipimpin Presiden Václav Havel. Slovakia beribu kota di Bratislava dipimpin Presiden Mikhail
Qafas. Itulah tadi video dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.